Malam penuh gemerlap akhirnya menjadi klimaksnya. Panggung megah di Jakarta Convention Center menjadi saksi bagaimana gelaran Putri Indonesia 2026 resmi menutup perjalanannya pada 24 April 2026. Sebuah malam yang tidak hanya menghadirkan kemewahan tetapi juga memvalidasi ekspektasi para pecinta pageant tanah air. Dan inilah yang menarik. Ketika satu persatu nama diumumkan, atmosfer seakan berubah menjadi momen finally this is it. Top 4 Putri Indonesia 2026 benar-benar diisi oleh deretan yang mega favorit. Para kandidat yang sejak awal sudah dijagokan, sudah dibicarakan, dan sudah diprediksi akan melangkah sejauh ini. Tidak ada kejutan yang terlalu liar, tidak ada plot twist yang membuat publik terdiam, justru sebaliknya. Hasil tahun ini terasa seperti jawaban atas harapan panjang para pageant lovers. Sebuah line up final yang solid, kuat, dan bisa dibilang ini dia wajah yang memang layak berdiri di puncak. Aura panggung, chemistry para finalis, hingga keputusan dewan juri, semuanya terasa selaras. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu terakhir, publik tampak kompak. Ini adalah hasil yang satisfy. Putri Indonesia 2026 bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana sebuah kompetisi akhirnya berjalan seirama dengan ekspektasi dan menghadirkan ending yang sesuai. Halo penghuni Ruang Al-Fayed, aku Al-Fayed, dan seperti biasa kita akan bedah kontes kecantikan dari sisi yang jarang disorot. Ruang Al-Fayed mengudara untuk Anda. Untuk penyelenggaraan Putri Indonesia 2026 kali ini, harus diakui ada satu hal yang benar-benar terasa. Progresnya nyata dan bukan sekedar gimmick. Dari awal karantina sampai malam final di Jakarta Convention Center, setiap rangkaian kegiatan terlihat semakin matang, semakin terkonsep, dan semakin paling penting. Dan yang paling penting, punya identitas yang kuat. Ini bukan lagi sekedar rutinitas tahunan, tapi sudah naik level menjadi sebuah experience yang dibangun dengan serius. Dan kalau kita bicara paling mencuri perhatian, tanpa ragu, photoshoot dengan konsep bulu-bulu manja itu, visual bold, terasa high fashion, dan yang paling penting, berani keluar dari zona nyaman yang biasanya identik dengan pageant. Ini bukan konsep yang main aman, tapi justru menunjukkan bahwa tim di balik layar benar-benar all out dalam mengeksekusi ide. Jujur saja, ini bukan cuma soal foto yang estetik atau cantik, tapi bagaimana Yayasan Putri Indonesia dan seluruh tim bekerja keras menciptakan momen visual paling impactful. Dan di titik ini, kelihatan banget mereka nggak setengah-setengah. Kalau proses seperti ini terus dijaga, bahkan ditingkatkan, bukan tidak mungkin Putri Indonesia akan semakin solid sebagai salah satu pageant paling well produced di kawasan Asia, bahkan dunia. Untuk malam finalnya sendiri, satu kata, grand. Skala produksinya benar-benar terasa besar, megah, dan punya aura main event yang kuat. Terutama ketika panggung di Jakarta Convention Center dipoles sedemikian rupa hingga terlihat semakin berkelas. Tapi ya, di balik kemegahan itu, durasi hampir 4 jam memang masih terasa cukup panjang. Walaupun kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya porsinya udah sangat cukup ideal. Setiap segmen punya ruang untuk bernapas, nggak terasa dipotong-potong secara kasar. Dan jujur saja, kalau durasinya terlalu diperas, justru ada resiko flow acara yang terburu-buru yang akhirnya bikin momen penting kehilangan feel-nya. Jadi ini semacam dilema klasik, panjang tapi masih bisa dinikmati. Nah, kalau kita bicara soal PR yang masih terasa, yaitu kameramen, cara ngambil shot demi shotnya. Walaupun harus diakui progresnya sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, improvementnya masih kelihatan banget. Tapi tetap saja ada beberapa momen yang framingnya belum maksimal atau timing cutnya belum sepenuhnya kena ke emosi yang lagi dibangun di atas panggung. Padahal di event sebesar ini kameramen itu krusial banget. Dia yang menentukan bagaimana penonton di rumah merasakan vibe yang sama dengan penonton yang ada di venue. Secara keseluruhan, ini sudah jadi paket yang solid, keren, niat, dan terus berkembang. Tinggal sedikit tulisan lagi dari aspek teknis, dan Putri Indonesia benar-benar tampil tanpa celah. Kita geser ke babak yang selalu paling panas, para semifinalis, dan jujur saja, di titik ini mulai terasa kompetisi tahun ini benar-benar nggak main-main. Pertanyaan pertama yang langsung muncul di kepala banyak orang, siapa yang kaget dengan langkah Papua Selatan harus terhenti di top 16?
Padahal kalau kita tarik ke belakang, potensinya itu besar. Presentasinya kuat, auranya dapat. Memang di sisi speech dia terlihat cukup gugup dan sedikit terbata-bata. Dan di panggung seperti itu, hal kecil yang seperti itu tentu jadi penentu besar. Tapi tetap saja, banyak yang merasa dia deserve tempat lebih jauh, bahkan sampai ke top 6. Hal serupa juga terasa untuk Gorontalo. Secara look cantik, secara delivery justru speech-nya punya rasa. Tapi ya dia itu, kompetisi tahun ini terlalu padat. Untuk bisa menembus top 6, semua aspek harus benar-benar klik di waktu yang bersamaan. Dan jangan lupakan sama Sumatera Selatan, salah satu yang sejak awal digadang-gadang akan melaju jauh. Ekspektasi publik sudah tinggi, tapi sayangnya public speaking jadi titik lemah yang terasa cukup. Di fase krusial seperti ini, itu bisa jadi langsung pembeda antara lanjut atau berhenti. Sekarang kita masuk ke top 6 dan di sanalah narasi mulai berubah. Perwakilan Papua berhasil mengamankan tempat lewat jalur vote dan bahkan dinobatkan sebagai Putri Indonesia Digital dan Inovasi 2026. Ini bukan sekedar placement, ini simbol sebuah langkah besar yang membuka jalan lebih lebar bagi perempuan di Indonesia Timur untuk semakin diperhitungkan di panggung Putri Indonesia. Dan kalau melihat momentumnya, bahkan tidak mungkin kedepannya kita akan melihat Papua, Papua Selatan, entah Papua Barat Daya atau Papua Barat di jajaran top 4 bahkan lebih. Sementara itu, sorotan lain datang dari sang dark horse wakil Kalimantan Utara. Tanpa terlalu banyak noise di awal, tiba-tiba boom, ia mencuri perhatian dan berhasil menyabet gelar Putri Indonesia Kebudayaan. Dan ini yang menarik, di tengah banyaknya nama yang dijagokan sejak top 16, Kalimantan Utara justru tampil paket lengkap. Cantik, jelas, tinggi semampai dapat, dan yang paling penting, speech-nya kuat, delivery-nya yang percaya diri. Bahkan sempat terlintas satu pikiran liar, jangan-jangan Kalimantan Utara bakal menembus top 4 lagi. Inilah serunya tahun ini, bukan cuma tentang siapa yang diunggulkan sejak awal, tapi siapa yang mampu naik di momen paling menentukan. Dan di Putri Indonesia 2026, kejutan-kejutan itu terasa seperti hidup. Sekarang kita masuk ke babak paling krusial, top 4 Putri Indonesia 2026. Dan seperti yang sudah banyak diprediksi sejak awal, line up ini benar-benar diisi oleh para mega favorit. Bukan kejutan, tapi justru validasi dari semua ekspektasi yang sudah dibangun sejak karantina. Pertama kita bahas perwakilan DKI Jakarta 2 yang akhirnya dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pendidikan 2026. Nama ini sebenarnya sejak awal sudah masuk ke radar yang kuat untuk dikirim ke ajang Miss Internasional. Looknya clean, elegan, dan punya aura yang sangat international ready. Bahkan kalau bukan ke sana, opsi seperti Miss Cosmo juga terasa masuk ke akal, apalagi dengan kemampuan public speakingnya yang sangat solid dan terstruktur. Namun kalau melihat pola tahun-tahun sebelumnya, bukan tidak mungkin ia justru diarahkan ke Miss Charm. Dan jujur saja, itu bukan downgrade, justru masih sangat possible untuknya bersinar. Selama belum ada pengumuman resmi dari Yayasan Putri Indonesia, peluangnya masih terbuka kemana saja, dan itu yang bikin seru. Berikutnya DKI Jakarta 3 sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2026. Kalau berbicara package, ini adalah salah satu kandidat paling kuat untuk Miss Internasional. Looknya absolutely Miss Internasional, elegan, revenge, dan punya aura klasik yang sulit ditolak. Kalaupun tidak ke sana, opsi Miss Supranasional juga masih sangat realistis. Sementara untuk Miss Cosmo, mungkin ada sedikit catatan karena gaya bicaranya yang sangat ayu dan lembut, yang mungkin kurang bold untuk format kompetisi tersebut. Tapi sekali lagi, seperti halnya DKI 2, arah akhirnya masih jadi tanda tanya besar. Lanjut ke wakil Bali yang keluar sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2026. Ini menarik karena secara facial struktur dia punya figur yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang terlalu ikonik untuk standar Miss Internasional yang biasanya lebih soft. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan styling yang tepat, dia tetap bisa diarahkan ke sana. Hanya saja kalau bicara kecocokan natural, justru platform seperti Miss Charm, Miss Cosmo, bahkan Miss Supranasional terasa lebih klik dengan looknya. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi, apakah dia layak di posisi ini? Jawabannya sangat layak. Bahkan di malam final, performanya menjawab semua keraguan. Disitulah terlihat dia bukan sekedar kontestan, tapi representasi dari definisi Putri Indonesia itu sendiri. Dan akhirnya
kita sampai pada sang pemenang utama, sang pemilik Borobudur Merah, Agnes Aditya Rahajeng. Nama ini, The Clear Winner, sejak awal-awalnya sudah terasa berbeda. Seolah-olah dia memang datang bukan untuk mencoba tapi untuk menjemput mahkota. Dan ketika momen itu tiba, semuanya terasa seperti make sense. Tapi menariknya justru datang setelah ia menang. Muncul pertanyaan baru, kemana Agnes akan dikirim? Opsi paling logis tentu saja Miss Supranasional mengingat gelar yang ia sandang. Tapi ada sedikit kekhawatiran para pageant lovers mengingat latar belakangnya sebagai seorang konten kreator. Sementara organisasi tersebut dikenal cukup selektif terhadap kandidat yang sudah terlalu terkenal secara publik. Kalau diarahkan ke Miss Cosmo sebenarnya masih sangat mungkin, tapi secara look ada kemiripan dengan tipikal pemenang sebelumnya, yaitu Permata, yang mungkin jadi pertimbangan tersendiri untuk Miss Cosmo organisasi. Dan opsi paling liar tapi menarik adalah Miss Charm. Kalau ini terjadi, Agnes bisa langsung jadi sebagai salah satu kandidat terkuat tahun ini. Tinggal satu pertanyaan besar, apakah YPI, Yayasan Putri Indonesia, berani mengambil langkah itu? Disinilah diskusi para pageant lovers mulai bimbang, karena untuk pertama kalinya bukan soal siapa yang menang, tapi kemana para pemenang ini akan melangkah selanjutnya. Kita lanjut ke segmen tamu undangan yang juga nggak kalah menyita perhatian di malam final Putri Indonesia 2026, karena jujur saja, kehadiran mereka bukan sekedar formalitas tapi langsung memicu spekulasi besar di kalangan pageant lovers. Sorotan pertama tentu jatuh kepada sosok Mr. Stefan Diaz yang dikenal sebagai bagian tim dari Miss Internasional. Kehadirannya di final kali ini langsung memicu tanda tanya besar. Apakah ini sinyal bahwa pemenang utama, sang pemilik Borobudur Merah, akan dikirim ke ajang tersebut, Miss Internasional? Apalagi sempat beredar isu bahwa ia hanya akan hadir jika pemenang Putri Indonesia memang diarahkan ke Miss Internasional, dan dari sini spekulasi langsung berkembang liar dan jadi bahan diskusi panas di kalangan PL. Selanjutnya ada Chelsea, runner up dari Miss Cosmo yang juga diundang oleh Yayasan Putri Indonesia. Memang sempat ada drama kecil yang mengiringi kehadirannya, tapi kalau dilihat secara objektif, satu hal yang paling penting adalah dia terlihat happy. Dia menikmati setiap momen, disambut dengan baik oleh tim YPI dan menjalani kunjungan yang nyaman. Perlu dipahami juga, perlakuan terhadap dirinya tentu tidak harus sama persis dengan para ratu dunia yang hadir, karena konteksnya dan posisinya berbeda. Selama Chelsea bahagia, itu sudah cukup. Titik. Yang paling spesial tentu saja kehadiran 4 ratu dunia yang benar-benar membuat malam final terasa semakin berkelas. Ada Ana Blanco, pemenang Miss Charm 2025 asal Venezuela, kemudian Yolina Lindquist, pemenang Miss Cosmo 2025 asal USA, lalu ada Eduarda Brown, pemenang Miss Supranasional 2025 asal Brazil, dan Catalina Duku, Miss Internasional 2025 asal Kolombia. Keempat ratu ini terlihat begitu kompak, hangat, dan benar-benar menikmati kunjungan mereka di Indonesia. Aura kebersamaan mereka terasa natural dan menyenangkan untuk disaksikan. Selamat malam! Selamat malam Indonesia! Hayati! Dan terakhir, sosok yang juga sangat dinanti oleh para pageant lovers Indonesia, Mr. Henry, sebagai figur paling penting di balik Miss Cosmo. Kehadirannya langsung mencuri perhatian, karismanya kuat, pembawaannya hangat, dan dikenal dengan sosok yang sangat ramah. Tidak heran jika ia memiliki banyak penggemar di Indonesia, bahkan senyumnya saja sudah cukup untuk membuat para PL terpikat. So I actually haven't had a chance to see all the girls. Indonesia. Oh my! How the result? Welcome to Henry. Secara keseluruhan, deretan tamu undangan para Putri Indonesia 2026 ini benar-benar memberikan warna tersendiri. Bukan karena menambah kemegahan acara, tapi juga memperkuat posisi Putri Indonesia sebagai panggung yang semakin diperhitungkan di level internasional. Dan rasanya belum lengkap kalau kita tidak membahas satu elemen yang ikonik di malam final, kebaya. Karena di Putri Indonesia, kebaya ini bukan sekedar busana tapi identitas. Tahun ini, satu benang merah langsung terlihat adalah palet warna hitam dan silver kompak, elegan, dan memberi kesan modern yang cukup kuat di atas panggung.
Untuk kebaya yang dikenakan oleh Arunika, jujur saja ada sedikit rasa kurang kebaya. Bukan berarti jelek, justru secara keseluruhan masih masuk kategori bagus. Warnanya cantik, elegan, dan tetap pantas untuk panggung sebesar itu. Tapi kalau dibandingkan dengan kebaya-kebaya terbaik yang pernah dikenakan oleh para pemenang Putri Indonesia di akhir masa jabatan, desain ini terasa belum sampai ke level ikonik. Berlanjut ke kebaya yang dikenakan oleh 4 Ratu Dunia, karya Anas Hairunaz. Secara visual, ini cantik banget. Perpaduan warnanya on point, mewah, dan langsung mencuri perhatian. Tapi ada satu catatan, detail bordir di bagian atas terasa lebih mengarah ke gaun dibandingkan kebaya. Siluetnya pun sedikit nanggung, terutama di bagian buntut yang justru agak mengganggu flow keseluruhan. Meskipun begitu, secara visual tetap layak masuk kategori salah satu kebaya terbaik yang pernah dikenakan Ratu Dunia di atas panggung Putri Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke highlight utama, kebaya yang dikenakan oleh top 4 Putri Indonesia 2026 karya Intan Apanti. Ini benar-benar stand out dari atas sampai bawah. Semuanya terasa matang, detailnya kaya, potongannya pas, dan aura yang ditampilkan benar-benar mencerminkan keanggunan seorang Putri Indonesia. Ini tipe kebaya yang begitu muncul di panggung langsung terasa disisir. Bahkan sangat layak untuk masuk ke dalam jajaran kebaya terbaik yang pernah dikenakan top 3 atau top 4 dalam sejarah Putri Indonesia. Elegan, kuat, dan memorable. Mungkin hanya ada satu catatan kecil yang cukup teknis tapi penting, konde. Penataan mungkin bisa perlu dipikirkan ulang, terutama untuk momen crowning, karena posisi konde yang sekarang terasa sedikit menyulitkan untuk mahkota duduk dengan aman dan sempurna di kepala. Mungkin kedepannya bisa kembali ke model konde yang lebih ke atas, supaya aman saat momen penobatan. Semuanya terasa lebih seamless dan presisi. Secara keseluruhan, kebaya tahun ini tetap berhasil menjaga standar tinggi dengan beberapa eksperimen dan beberapa catatan, tapi juga menghadirkan momen-momen paling wow. Dan disitulah pesonanya. Jadi kalau harus dirangkum satu garis besar, penyelenggaraan Malam Final Putri Indonesia 2026 ini bisa dibilang sangat memuaskan. Dari segi produksi yang semakin matang, eksekusi yang terasa rapi, sampai hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi publik, semuanya benar-benar terasa well delivered. Ini bukan sekedar event tahunan, tapi sudah naik kelas jadi sebuah pertunjukan yang punya standar tinggi. Kalau aku pribadi, aku kasih nilai 8,9 dari 10. Masih ada sedikit catatan di beberapa aspek teknis, tapi secara keseluruhan ini adalah salah satu edisi paling satisfied dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang giliran kalian. Berapa nilai versi kalian untuk Putri Indonesia tahun ini? Tulis langsung di kolom komentar karena aku pengen banget tahu perspektif kalian. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung aku. Dukung channel ini dengan cara subscribe, kasih like kalau kalian suka pembahasan seperti ini, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ikut diskusi. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.